Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah awil istifadah wal hathu wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha wa jalla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah alaina futul arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama'il amilin al-mukhlisin wa 'allamana ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah lana futuhan qariban ya arhamar rahimin amma ba'du. Oke, taib. Sebelum kita mulai pengajian kita, meneruskan pengajian kita kasih waktu mungkin sekitar 10 menit untuk pertanyaan di pembahasan kita yang telah lalu. Apapun itu, sekalipun pembahasan tahun belakang tadi. Ya. Tahun 2021. Iya, betul. 2021. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya. Aha. Masya Allah. Pertanyaannya, kita ada melihat pada ketika duduk tahiyah, ya. Pas ketika di lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pertanyaan beliau, ada yang bergerak-gerak ya, sampai salam. Kalau secara hukum di dalam peran sholat itu tersebut, itu tidak sampai membatalkan sholat. Karena ini jari-jari itu termasuk gerakan kecil. Nah, jadi tidak sampai derajat yang mana membatalkan sholat. Beda halnya dengan yang pergerakan besar, maksudnya seperti melangkah atau bergoyang badan atau gerakan tangan kita, lengan tangan, biarpun ini langsung atau ini itu besar itu. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Cuman gerakan bibir, gerakan mata, gerakan hidung, gerakan jari-jari tangan, gerakan telinga itu termasuk kategori gerakan yang kecil. Jadi itu tidak sampai membatalkan sholat. Tetapi pertanyaannya, apakah ada itu dianjurkan dan apa, dari mana dasar ya pergerakan itu? Ya, selama ini kita tidak pernah, ya, selama ini kita belajar tidak pernah nemukan amalan itu tersebut. Tujuannya apa, dasarnya apa, tidak pernah ketemu. Ah, kalau mau lebih jelas, tanyakan siapa yang mengamalkan. Ya, kalau mau jelas, tanyakan siapa yang mengamalkan. Tapi kita tetap harus tahu hukum dasarnya
Yang jelas tidak sampai membatalkan sholat. Tetapi pernah kita dengar dari guru kita, tergantung niat. Kalau kita gerak-gerakkan niat main-main, batal sholat. Tapi kalau dia menggerakkan isyarah tadi yang gini, kayak gini, ada gini, gak macam-macam ya, kadang sampai tahiyat, sampai habis gitu kan, sampai salam. Kalau niat mungkin tujuan tertentu, wallahu alam, alasannya apa, ya, mungkin tidak sampai batalkan sholat. Cuman kalau main-main, itu jelas batal sholat, karena sholat bukan tempat main-main, ya, melainkan itu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Ada lagi kira-kira? Mengangkat tangan. Iya, betul. Ya. Ya, berarti tahiyat awal. Ya. Ngangkat tangan juga. Ya. Ya. Aha, ya. Masya Allah. Ya. Iya. Nasi itu kalau saya tolak, itu normal. Urusan yang bilang, kalau ketelan batal bayar. Sementara saya dapat bayar. Marhaba. Jadi lagi kan? Iya. Benar terjadi, saya aku harus. Iyalah, iya. Ya. Sebenarnya tadi pertanyaan 3 macam tadi, itu insya Allah kita akan bahas, itu akan ada babnya. Disunnahkan mengangkat tangan berapa tempat, itu masalah apa tadi kan, masalah sujud tadi gitu kan. Itu di bab sujud, nanti sunnahnya gimana, ya, kaki itu rapat atau apa, sudah nanti akan bahas itu, kita akan lewat itu. Cuman kita belum sampai saja. Nah, cuman tidak apa-apa saja, dan juga nasi tadi kan, secara ringkas saja gitu kan, secara ringkas, ya. Kalau masalah itu tadi, pertama masalah mengangkat tangan pas di dalam perpindahan sholat, ya. Itu semuanya ya disunnahkan kecuali ketika berdiri dari rakaat pertama ke rakaat 2 dan rakaat kedua ke rakaat 3, ya. Nah, kecuali itu saja. Yang lain mengangkat pas ketika i'tidal mau sujud, pas ketika apa namanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pas ketika mau tahiyat awal dari tahiyat awal, ya. Nah, itu yang dianjurkan. Kecuali itu tadi, perpindahan berdiri dari rakaat awal ke rakaat kedua dan rakaat kedua ke rakaat ketiga. Nah, itu tidak dianjurkan angkat. Langsung kita Allahu Akbar. Sudah langsung. Ya. Kalau yang seperti yang lain, ya Allahu Akbar. Dah juga, ya. Nah, cuman hanya di rakaat apa namanya? Rakaat kedua, rakaat pertama ke setelah, pokoknya yang rakaat kedua ke rakaat ketiga. Setelah tahiyat awal. Itu kita akan bahas nanti. Ya. Terus yang terakhir, yang kedua tadi masalah sujud, ya. Nah, masalah sujud itu
ringkas saja, walaupun kita akan bahas, dia akan datang. Tidak rapat dan juga tidak terlalu terbuka. Nah, jadi sedang-sedang saja. Ya. Yang paling penting apa? Salah satu anggota sujud, telapak kaki atau telapak jari-jari kaki menyentuh ya bumi. Ada sebagian kita ngangkat. Ya, ngangkat gitu, tak nyentuh. Ya. Langsung kita contoh misalnya tak. Masya Allah, tak nyampe. Ya. Ngangkat misalnya kan gini. Kadang gini. Ada yang gitu. Ya. Nah, yang paling penting ini. Nyentuh. Jangan sampai tidak nyentuh sama sekali. Karena itu adalah salah satu daripada anggota sujud. Anggota sujud bukan atas kaki. Nah, itu dia. Bukan atas kaki. Paling minim ininya. Masya Allah. Nah, itu yang tidak sah. Itu tidak sah. Ya. Telapak jari-jari kaki itu minim. Ya, itu akan kita lewatkan kakek. Masalah itu syarat-syarat sujud. Ya, syarat-syarat sujud. Nah, adapun masalah makan tadi yang tertelan, kita akan juga lewatkan itu yang segala sesuatu yang membatalkan sholat. Ya, segala sesuatu yang membatalkan sholat. Cuman beda ya. Masalah ini beda dengan bab puasa. Kalau puasa itu jelas batal. Cuman kalau dalam sholat tidak semuanya batal. Kalau kita tidak sengaja itu tidak batal. Cuman kalau kita sengaja kita telan itu baru batal. Terkadang kita itu kan apa? Kadang kita lagi tengah baca sisa makanan tadi kan, tetelan. Dah batal. Cari bingung. Mau dikemana ini nih? 2 butir ini. Ya. 2 nasi nih mau dikemana ini nih? Aduh, telan aja lah. Ini ya. Nah, itu. Kalau tidak tahu ya uzur lah. Ya. Ya. Iya, makanya kita di dalam wudu, bahkan kita misalnya ini yang identik kebiasaannya kepada keadaan puasa. Ketika sudah buka puasa atau apa, memang kita harus teliti. Makanya kita dianjurkan di dalam berwudu disunnahkan berkumur-kumur supaya meyakinkan keluar semuanya itu. Ini baru ingat saya, itu dibahas di kitab Fathul Qorib ada. Di dalam kitab Fathul Qorib Abi Suja itu dibahas masalah itu, masalah makan. Tidak semuanya ya di dalam sholat ya. Ada keadaan-keadaan yang tertentu. Beda kalau puasa. Kalau puasa iya. 1 biji bayam saja dikit saja kita telan batal. Ya. Kalau dalam sholat tadi tidak semuanya batal. Ya, itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Ada kira-kira lagi? Oke, taib. Kita lanjut. Ya, nampaknya lah lumayan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Jadi kemarin terakhir pembahasan kita di rukun shalah yang ke-7, yaitu i'tidal. Ya. I'tidal yang mana i'tidal ini adalah salah satu rukunnya rukun pendek.
Jadi tidak boleh lama-lama. Ya. Katanya di sini apa itu? Wa istaratu alla yaksida bihi ghairuhu wa alla yutawwilahu ala dzikril masyru'i fihi qadrul Fatihah. Jadi salah satu daripada syarat ruku ini juga kemarin sudah kita bahas, ialah tidak boleh rukuknya dengan maksud yang lain atau karena sebab yang lain. Memang betul tujuannya untuk ruku, untuk i'tidal. Misalnya mengelak sesuatu atau pengen lihat sesuatu misalnya, ya. Pas ruku, masya Allah, tengok ada kejadian, gudang, bukan misalnya apa itu, penasaran mau lihat, dirilah. Cuman karena bukan i'tidal, nah ini tidak boleh, ya. Memang betul hanya karena i'tidal itu tersebut. Wa alla yutawilahu ala dzikril masyru'i fihi qadra Fatihah, dan tidak boleh memanjangkan, maksudnya melama-lamakan qadrul Fatihah, ukuran surah Al-Fatihah. Ini tidak boleh, karena ini bentar saja. Cuman cukup ala dzikril masyru'i fihi, atas batas zikir yang sudah ditentukan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ard, amin humati min syai'in ba'du. Dah, sudah. Langsung sujud. Lebih daripada itu tak. Ya. Waqtar kasirun kaunuhu tawilan. Ada yang mengatakan itu rukun panjang juga, cuman tidak banyak. Wa alaihi fala yadurru tawiluhu. Kalau di sisi ulama yang berpendapat itu adalah rukun yang panjang, kata dia tidak apa-apa melama-lamakan i'tidal tadi. Cuman itu sebagian pendapat. Cuman katanya kalau secara kesepakatan kebanyakan ulama kita batal. Ya. Fa in tawwalahu 'amidan 'aliman batala salatuhu. Kalau kita memanjangkan, melama-lamakan i'tidal, tahu sengaja, batalah semayangnya. Karena di luar atau melampaui batas ukurannya. Ya. Kalau ruku, ya bisa dikatakan itu rukun yang panjang. Ya, lama-lama dikit tidak apa-apa. Cuman kalau ketika i'tidal tak. Ya. Sebentar, cuman batasnya ukuran zikir yang sudah ditentukan. Kayak zikir atau tasbih sami Allahu liman hamidah tadi sampai akhir. Itu pembahasan terakhir kita. Kemudian as-saminu at-tuma'ninah. Nah, ini rukun yang ke-8 ialah tumakninah. Ya. Kemarinlah sudah kita bahas. Ini selang-selingnya saja. Ukuran paling, ya, ukuran minimal ialah daripada tumakninah kalimat subhanallah. Itu aja. Ya. Nah, kalau ulama kita mutaakhirin, maksudnya ulama kita akhir-akhir ini lebih lebih merincikan lagi di dalam rukun sholah. Apa? Di setiap selang-seling rukun pergerakan sholah itu, ya, tetap ada tumakninahnya. Kan kalau orang dulu ngaji rukun sholah ada berapa? 13. Kalau sekarang enggak. Rukun sholah ada berapa? 17. Di kitab Fathul Qorib, Matan Abi Syuja' mengatakan 18 rukun sholah. Cuman itu tidak sepakat ulama. Apa itu rukun yang terakhir di kitab Abi Syuja'? Yaitu niyatul khuruj, yaitu niat keluar sembahyang atau sholat. Di Fathul Qorib mengatakan seperti demikian. Cuman tetap dikritik di dalam kitabnya itu tidak disepakati oleh ulama. Cuman hanya batas 17 saja. Tidak perlu niat untuk keluar. Ya, tidak perlu. Nah, itu dia. At-tumakninah. Jadi yang ke-8 tumakninah lagi. Ukurannya subhanallah. Kalau diartikan berhenti sejenak. Berhenti sejenak, ya, di dalam rukun sebelumnya tadi. Maksudnya seperti i'tidal tadi. Tasbih termasuk di situ. Bukan berarti sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdul samawati wa mil'ul amil min syai'in ba'du.
Allahu Akbar, dak. Di tengah kita baca tasbih itu tersebut, itulah tumakninah tadi. Ya. Itulah tumakninah tadi, bukan terpisah. Dia di dalam itu tumakninahnya. Nah, itu dia. Baru kita pindah yang ke-9, at-tasi'u as-sujudu marratain. As-sujudu marratain, yaitu sujud 2 kali. Ya kan? Sujud yang pertama dari berdiri, dari i'tidal tadi, kemudian duduk, dan itu sujud lagi kan? Itu rukun daripada rukun shalah. Didefinisikan di sini apa katanya as-sujud wa huwa lughatan at-tatamunu wal mail. Sesuatu yang condong, itu namanya sujud secara bahasa. Wa qila al-khudu' wa tadhallul. Ada yang mengatakan sujud itu merendahkan diri atau menghinakan diri. Ya, itu namanya sujud. Syar'an wad'ul musalli jabhatahu 'alal musalla. Secara agama yang dikatakan sujud ini apa? Wad'ul musalli jabhatahu, meletakkan keningnya bagi orang yang salat. Nah, 'ala musalla, atas tempat sujud. Itu namanya sujud. Pengertian saja. Bukan berarti sujud cukup kening saja melekat. Nah, ya, pengertiannya saja. Itu dikatakan sujud. Nah, baru kita masuk ke syarat sujud. Nah, ini tadi. Ya, karena lah sudah masuk ke rukun yang berkaitan dengan sujud. Nah, kita bahas ya masalah yang berkaitan dengan sujud itu tersebut. Apa itu? Syurutus sujudi tis'ah. Syarat sujud itu ada 9. Kalau 9 ini sempurna, sahlah sujudnya. Sahlah rukun solatnya yang ke-9 ini. Ya, 9. Apa itu? Yang pertama, ayyasihha ma qablahu. Nah, ini dia. Harus sah rukun-rukun sebelumnya. Sama seperti i'tidal kemarin. Ya. Dikatakan sah sujud itu tersebut apabila rukun-rukun sebelumnya itu sah juga. Seperti apa rukun-rukun sebelumnya? Kalau di dalam sholat ini maksudnya, yang kita bahaskan di dalam sholat. Berdiri, baca Al-Fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, tumakninahnya. Nah, semuanya sah, takbirnya, niatnya, semuanya sah, sempurna, sempurna pula lah sujudnya di dalam sujud tersebut. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, alla yaksida bihi ghairahu. Hampir sama ini juga, ya, sama dengan syarat i'tidal tadi. Bahwa tidak bermaksud atau tidak niat dengan itu sujud tersebut ghairahu, kepada yang lainnya. Maksudnya sujudnya itu memang tujuannya memang untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hal yang lain. Mengelak sesuatu mungkin, atau misalnya kan minta ampun dengan yang menzolimi misalnya. Contohnya misalnya. Ya, ini tidak sah. Memang betul-betul untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai adamul huwiyya ya huwiyyi li ghairihi. Maksudnya ketiadaan ingin sujud li ghairihi, kepada yang lainnya. Ini bab sujud ini sensitif. Ya, kita tidak boleh ya bersujud ya memang kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram hukumnya ya kita sujud ya selain kepada Allah Subhanahu wa taala.